Mahfud MD lahir dari rahim Siti Khadijah di sebuah desa di Kecamatan Omben, Sampang, Madura pada 13 Mei 1957 dengan nama Muhammad Mahfud. Dengan nama itu sang ayah, Mahmudin, berharap anak keempat dari 7 bersaudara itu menjadi orang yang terjaga. Ia dilahirkan ketika ayahnya bertugas sebagai pegawai rendahan di kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Ketika Mahfud berusia 2 bulan, keluarga Mahmudin pindah ke Pamekasan, daerah asalnya. Di sana, di Kecamatan Waru, Mahfud MD menghabiskan masa kecilnya. Kala itu, surau dan madrasah diniyah adalah tempat Mahfud belajar agama Islam. Ketika berumur 7 tahun, ia dimasukkan di sekolah dasar negeri. Sore harinya ia belajar di madrasah ibtidaiyah. Malam sampai pagi hari ia belajar agama di surau. Mahfud lalu dikirim ke pondok pesantren Somber Lagah di desa Tegangser Lauk untuk mendalami agama. Ketika itu ia masih kelas 5 SD. Sekolahnya pun ia lanjutkan di sana. Pondok pesantren Somber Lagah adalah pondok pesantren salaf yang diasuh oleh Kiai Mardian, seorang kiai keluaran pondok pesantren Temporejo atau Temporan. Pondok pesantren itu sekarang diberi nama Pondok Pesantren Al-Mardiyah, memakai nama pendirinya Kiai Mardian yang wafat di pertengahan tahun 1980-an. Meski nilai ujiannya bagus, Mahfud MD tidak melanjutkan sekolah ke SMP negeri favorit. Orang tuanya memasukkan dia ke pendidikan guru agama negeri di Pamekasan. Pada waktu itu ternyata ada 3 murid yang namanya sama dengannya. Untuk membedakan, akhirnya Mahfud menambah inisial MD di belakang namanya. Tanpa sengaja nama itu tertulis di dalam ijazahnya. Inisial tersebut menetap di belakang nama Mahfud, seperti gelar akademik, medical doktor, sebagaimana anggapan sebagian orang. Sehabis menamatkan pendidikan guru agama selama 4 tahun pada tahun 1974, Mahfud terpilih untuk melanjutkan ke pendidikan Hakim Islam Negeri, sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama di Yogyakarta yang merekrut lulusan terbaik dari pendidikan guru agama dan madrasah sanawiyah seluruh Indonesia. Kini pendidikan Hakim Islam Negeri diubah menjadi madrasah aliyah negeri. Pada tahun 1978 Mahfud tamat dari pendidikan Hakim Islam Negeri. Ia lalu meneruskan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada saat yang sama, ia juga kuliah jurusan Sastra Arab, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum, Mahfud mengambil jurusan Hukum Tata Negara. Padahal ketika itu ayahnya sudah pensiun. Untuk membiayai 2 kuliahnya, Mahfud MD aktif menulis di surat kabar umum seperti Kedaulatan Rakyat agar mendapatkan honor. Ia juga sibuk berburu beasiswa. Sebagai mahasiswa terbaik, Mahfud berhasil mengantongi beasiswa Rektor Universitas Islam Indonesia, beasiswa Yayasan Dharma Siswa Madura, juga beasiswa Yayasan Super Semar. Mahfud MD mendapatkan beasiswa penuh dari Universitas Islam Indonesia untuk melanjutkan program pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada. Ketika itu ia mengambil studi ilmu politik. Ia kembali mendapat beasiswa dari Yayasan Super Semar dan dari tim manajemen program doktor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan studi doktoralnya. Ia kembali mendalami ilmu hukum tata negara ketika mengambil program doktor di Universitas Gadjah Mada. Semasa kuliah, kecintaannya pada politik semakin mempuncak. Ia lalu malang melintang di berbagai organisasi kemahasiswaan intra-universitas seperti Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan Pers Mahasiswa. Mahfud juga aktif di organisasi ekstra Universitas Himpunan Mahasiswa Islam. Pilihannya pada HMI
didorong oleh pemahamannya terhadap medan politik di Universitas Islam Indonesia. Sebab saat itu untuk bisa menjadi pimpinan organisasi intrakampus harus berstempel aktivis HMI. Sekalipun begitu, dari sejumlah organisasi intrakampus yang pernah ia ikuti, hanya lembaga pers mahasiswa yang paling ia tekuni. Ia pernah menjadi pimpinan di majalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Keadilan. Demikian pula majalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia Muhibbah. Karena begitu kritis terhadap pemerintah Orde Baru, majalah Muhibbah yang dipimpinnya dibredel sampai 2 kali. Pertama dibredel oleh Sudomo pada tahun 1978, terakhir dibredel oleh Menteri Penerangan Ali Murtopo pada tahun 1983. Lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1983, Mahfud MD bekerja sebagai dosen di alma maternya dengan status sebagai pegawai negeri sipil. Ketika itu ia melihat hukum tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena selalu diintervensi oleh politik. Energi politik selalu lebih kuat daripada energi hukum. Kekecewaannya pada hukum yang selalu dikalahkan oleh keputusan-keputusan politik menyebabkan Mahfud MD ingin belajar ilmu politik. Kesempatan itu ia ambil ketika kuliah S2. Ia banyak berdiskusi dengan dosen-dosen ilmu politik ternama seperti Mulyarto, Cokrowinoto, Muhtar Mas'ud, Ikhlasul Amal, Yahya Muhaimin, Amin Rais, dan lain-lain. Keputusannya mengambil ilmu politik yang berbeda dengan konsentrasinya di bidang hukum tata negara bukan tanpa konsekuensi, sebab studi lanjut di luar bidangnya seperti itu tidak akan dihitung dalam jenjang kepangkatannya sebagai dosen. Karena itu selepas lulus S2, ia melanjutkan pendidikan doktor bidang ilmu hukum tata negara di program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada hingga tahun 1993. Disertasi doktoralnya tentang politik hukum cukup fenomenal. Hasil penelitiannya menjadi bahan bacaan pokok pascasarjana bidang ketatanegaraan di berbagai perguruan tinggi karena pendekatannya mengkombinasikan 2 bidang ilmu, yaitu ilmu hukum dan ilmu politik. Dalam sejarah pendidikan doktor di UGM, Mahfud tercatat sebagai mahasiswa doktoral yang lulus cepat. Ia menyelesaikan pendidikannya hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Padahal ketika itu pada tahun 1993 rata-rata pendidikan doktor diselesaikan selama 5 tahun. Kata Mahfud, semua itu berkat ketekunan dan dukungan dari para promotornya seperti Profesor Mulyarto Cokrowinoto, Profesor Maria Sumarjono, dan Profesor Afan Ghaffar. Ketiga promotor tersebut juga mengirim Mahfud ke Columbia University, New York, dan Illinois University, Amerika Serikat yang melakukan studi pustaka tentang politik dan hukum selama 1 tahun. Di New York, ia berkumpul dengan Artijo Alkostar, senior dan mantan dosennya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sedangkan di Illinois, ia bertemu dengan Andi Malarangeng. Ketika itu Andi menjadi ketua perhimpunan muslim sehingga Mahfud diberi 1 kamar di sebuah rumah yang dijadikan masjid dan tempat berkumpulnya keluarga mahasiswa muslim di berbagai negara. Mahfud tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pertama yang meraih doktor pada tahun 1993. Dari jabatan asisten ahli, ia melompat menjadi lektor madya mendahului dosen dan senior-seniornya di sana. Bahkan tidak sedikit dari dosen dan seniornya itu yang kemudian menjadi mahasiswa atau dibimbing ketika menempuh pendidikan pascasarjana. Dengan karya tulis yang tersebar berupa buku, jurnal maupun makalah ilmiah, tak sulit bagi Mahfud untuk meraih gelar akademik tertinggi. Ia pun dikukuhkan sebagai guru besar 12 tahun sejak ia mengabdi sebagai dosen Universitas Islam Indonesia. Dengan usia 41 tahun, ia tergolong sebagai guru besar termuda pada masanya bersama Yusril Ihza Mahendra. Wajar saja jika dengan kapasitasnya itu ia dipercaya mengajar di 20 perguruan tinggi. Mahfud MD tidak hanya cakap dalam bidang akademik, tetapi
juga mentereng di jajaran birokrasi, mengawali karir sebagai pelaksana tugas staf ahli Menteri Negara Urusan HAM pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Namanya kian harum setelah didapuk menjadi Menteri Pertahanan zaman kepresidenan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kabinet Persatuan Nasional tahun 2000 hingga 2001. Ia merangkap jabatan sebagai Menteri Kehakiman dan HAM yang berjalan selama 3 hari karena setelah itu Presiden Gus Dur lengser dari jabatannya. Penegak hukum merupakan bidang yang selanjutnya dimasukinya. Mahfud terpilih sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Ahmad Rustandi yang telah memasuki masa purna tugasnya. Pada 19 Agustus 2008, Mahfud kemudian terpilih sebagai Ketua Hakim Konstitusi menggantikan Jimli As-Siddiqi selama 2 periode 2008 hingga 2011 dan 2011 hingga 2013. Dan jabatan yang sekarang tengah diembannya ialah sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dalam Kabinet Indonesia Maju besutan Presiden Joko Widodo. Adapun jabatan ini dilaksanakan untuk periode 2019-2024. Pada pemilihan presiden tahun 2024, Mahfud MD dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Akankah takdir berpihak kepadanya? Kita nantikan hasil pemilihan presiden pada tahun 2024 yang akan datang. Terima kasih.